Halo semuanya. Oke, hari ini kita bakal bedah materi yang sejujurnya cukup provokatif ya. Dan pemaparan ini bisa banget ngubah cara kita ngelihat dompet dan kondisi finansial kita sendiri ke depannya. Kita bakal nelusurin analisis tentang prediksi reaksi berantai dari krisis ekonomi global yang kabarnya lagi ngancam Indonesia. Siap-siap ya, karena pembahasan ini udah disusun sedemikian rupa biar kita semua bisa gampang mahamin skenario rumit ini. Pertanyaan utamanya ini, benar nggak sih Indonesia lagi diambang reaksi berantai ekonomi yang sama sekali nggak bisa dihindari? Oke, mari kita selami ini. Kita bakal bedah satu-satu teori dari sumber kita hari ini untuk nemuin jawabannya. Untuk ngejawab itu, kita bakal ngelewatin 6 poin utama. Mulai dari urusan ancaman ekonomi global, terus ke geopolitik, pemicu harga minyak, inflasi dan daya beli, defisit mata uang, sampai terakhir gimana cara kita bersiap ngadepin tekanannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman ekonomi global. Biar paham masa depan, kita harus nengok ke belakang dulu. Sumber kita memprediksi bakal ada krisis utang global raksasa yang datang. Dan ini bukan krisis biasa loh. Bayangin, guncangan parah di pasar saham kayak yang terjadi di tahun 2008, itu digabung sama kondisi ekonomi yang lesu dan defisit perdagangan berlarut-larut kayak periode 2013 sampai 2015. Ibaratnya ini tuh kombinasi dua pukulan ekonomi paling telak di waktu yang bersamaan. Lanjut ke bagian 2, geopolitik dan perang sumber daya. Karena ternyata menurut analisis ini, pemicu krisisnya itu bukan hal yang organik. Nah, apa yang paling menarik dari analisis ini adalah pemaparan soal teori perang yang sifatnya by design atau dirancang secara sengaja. Jadi sumber kita ini berpendapat tanpa kita harus mihak pandangan politik siapa-siapa ya. Kalau konflik global zaman sekarang itu sebetulnya diorkestrasi buat dominasi ekonomi dan rebutan sumber daya. Bukan murni urusan ideologi politik. Bahkan saking ekstrimnya, para pemimpin dunia tuh ibaratnya cuma pion aja di atas papan catur ekonomi hierarkis yang jauh lebih besar. Ada satu cerita menarik yang dibagikan sumber kita buat ngegambarin poin tadi. Dia pernah ngobrol sama murid sekolah pilot dari Venezuela di Amerika yang ngaku seneng banget pas negaranya diintervensi dari diktator. Tapi kacamata analisis kita melihat ini beda. Menurut sumber ini, narasi membebaskan rakyat itu seringkali cuma kedok aja. Tujuan aslinya? Buat ngamanin dan mengakuisisi cadangan minyak dan sumber daya negara tersebut. Coba perhatikan kutipan tajam ini. Sumber kita ngeklaim kalau Amerika Serikat dengan utangnya yang segunung itu punya gaya operasional ngajak pihak lain buat mati bareng. Lewat strategi kapitalisnya, mereka sengaja ngikat ekonomi negara-negara lain pakai utang mereka. Pesan tersiratnya tuh, kalau kalian nyerang kami, kita semua bakal tenggelam bareng di bawah beban utang global kita. Ini benar-benar mekanisme pertahanan sekaligus kontrol finansial tingkat tinggi. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, pemicu harga minyak. Disinilah dimensi pertama dari kejutan energi mulai memukul kita. Dari sinilah kerangka 6 dimensi kematian ekonomi yang dibahas sumber kita beneran mulai jalan. Domino pertamanya, harga minyak. Perang bikin rantai pasok global berantakan. Nah, pas pasokan terganggu, harga minyak dunia langsung meroket. Ini pemicu awal yang bakal bikin efek domino kemana-mana. Secara hitung-hitungan, ini langsung jadi masalah instan buat Indonesia. APBN kita itu kan ngitung subsidi pakai asumsi harga minyak di angka sekitar $70 per barel. Nah, kalau proyeksi lonjakan ini beneran tembus sampai $120 pas krisis, selisihnya jauh banget kan? Ini bakal nguras kas negara habis-habisan dan maksa pemerintah motong anggaran di sana-sini cuma buat nombokin subsidi. Biar nggak terlalu ngawang, kita lihat contoh nyatanya nih. Pas harga minyak naik, bahan bakar aftur bisa melompat sampai 72%. Efeknya langsung kerasa. Tiket pesawat jadi mahal banget, penerbangan banyak yang di-cancel karena sepi, dan kru pesawat bisa kehilangan 50-60% jam terbangnya. Belum lagi urusan kargo. Ngirim barang ke Manado misalnya harganya jadi bener-bener nggak masuk akal. Kejutan energi ini seketika ngelumpuhin urusan logistik dan pergerakan manusia. Terus, gimana dampak pergerakan global ini ke pasar lokal kita? Kita masuk ke bagian 4, inflasi dan daya beli. Ini adalah dimensi tekanan konsumen. Reaksinya sangat jelas. Dari domino pertama tadi, jatuhnya langsung nimpa domino kedua, yaitu inflasi gede-gedean. Biaya logistik dan energi yang mahal otomatis bakal nyeret semua harga barang kebutuhan buat ikutan terbang. Dan yang bikin ngeri, perubahannya tuh cepet banget. Sumber kita nyeritain pengalamannya pas di Amerika.
Cuma dalam 3 hari setelah ada gejolak, harga bensin di Florida itu langsung loncat dari 2,8 jadi $4 per galon. Di California dari 5,4 jadi $6,8. Coba bayangin secepat itu loh efek minyak global turun nyekek dompet konsumen sehari-hari secara global. Dan ini nih dampak mikronya buat kita di Indonesia. Pas harga-harga barang pada naik, gaji Anda kemungkinan besar stagnan, ya kan? Karena perusahaan juga lagi pusing bayar biaya operasional yang mahal. Akibatnya, daya beli masyarakat mati total, penjualan retail anjlok, UMKM yang nyewain alat acara omsetnya bisa terjun bebas sampai 50%. Ruko-ruko pada kosong ditinggal penyewanya, dan ujung-ujungnya, yap, PHK massal. UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi kita beneran bisa hancur lebur. Mari kita lanjut dan lihat gimana ini terus membesar di bagian 5, defisit mata uang dan pasar, dimensi ketiga sampai ke-6. Kita petakan sisa dominonya dengan cepat ya. Habis harga minyak naik dan daya beli anjlok di langkah 1 dan 2, rupiah kita mulai goyah di langkah ketiga. Pelemahan ini bikin defisit perdagangan di langkah keempat. Terus nyusul perlambatan ekonomi global di langkah kelima. Dan akhirnya sampailah kita di langkah keenam yang paling ditakutin, hancurnya pasar keuangan. Tanda-tanda awal pelemahan mata uang ini udah bisa kita lihat. Nilai tukar rupiah tertekan parah, bahkan sama tetangga kita sendiri. Dolar Singapura bisa tembus Rp13.500, terus ringgit Malaysia di Rp4.500. Buat negara yang masih bergantung sama barang impor, pelemahan mata uang ini ngasih tekanan finansial yang luar biasa menyakitkan. Kenapa rupiah melemah ini bahaya banget? Karena kita tuh sangat bergantung sama impor. Serius deh, bayangin kita ngimpor 100% gandum kita, 90% kedelai, dan ini yang paling gila, 99% bawang putih kita itu impor. Pas rupiah lemah, sekedar beli bawang putih dari luar negeri aja udah berubah jadi kebocoran finansial yang masif yang narik kita lurus ke jurang defisit perdagangan. Lalu apa yang bisa kita lakuin dengan informasi seberat ini? Masuk ke bagian 6, persiapan menghadapi tekanan ekonomi. Nah, di sini kita dapat satu saran bertahan hidup yang paling krusial dari materi hari ini. Kurangi investasi di aset tetap yang nggak liquid. Artinya, jangan buru-buru ngiket uang Anda di rumah atau tanah kosong sekarang. Di masa-masa chaos di mana pasar tiba-tiba sangat butuh uang tunai, kondisi di mana Anda nggak megang uang tunai alias cash, itu adalah hal yang paling berbahaya. Pegang dana tunai Anda. Dan kita pun sampai di penghujung pembahasan kita. Seiring dengan jatuhnya domino-domino ekonomi global ini satu persatu, pertanyaannya, apakah dompet dan strategi keuangan Anda udah benar-benar siap buat nerima benturan akhirnya? Jadikan materi hari ini sebagai alat evaluasi kesiapan finansial Anda ya. Terima kasih banyak udah nyimak bedah materi kali ini dengan antusias. Tetap waspada, siapkan strategi terbaik Anda, dan sampai jumpa di analisis materi kita berikutnya.